Halo Smuton, kembali lagi di Suara Danta Channel. Jadi hari ini saya sedang berada di Ballroom Stage Peliatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra dan hari ini kita akan membahas tentang tari pendek Peliatan dan juga perkembangannya. Yuk ikuti kami terus. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Profi Gatra, Riki Hyung. Nah, cuma becek-becek aja, sehat-sehat, rahayu. Citra gimana kabarnya? Ya, becek-becek. Ada masalah apa ya? Ya. Tentang apa? Jadi hari ini saya ingin bertanya tentang beberapa sejarah ataupun dan juga perkembangannya tentang tari pendek Peliatan. Namun sebelumnya silakan aja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Gede Oko Dalem, lahir di Puri Kaleran, Peliatan. Bapak saya adalah almarhum Anak Agung Gede Mandra dan ibu saya Jero Wiraga. Saya sebenarnya kuliah di arsitek, tetapi dari kecil sudah mendalami seni tari karena hidup di lingkungan Puri Kaleran, di mana merupakan pusat kesenian di Peliatan. Itu Citra. Ya, jadi untuk pertama, jadi bagaimana sih sejarah tari pendek Peliatan gitu? Begini, sebenarnya tari pendek itu dilahirkan karena pertama ada tugas dari Presiden pertama kita Bung Karno bahwa untuk semua skeske atau sanggar yang di Bali karena ada kegiatan Asian Games, jadi diwajibkan untuk membuat suatu tari penyambutan. Nah, itu untuk menyambut para delegasi teman-teman dari Asia. Seperti itu. Nah, salah satunya di Peliatan dibuatlah garapan tari penyambutan itu. Yang pertama kali disebut tari gabor. Tari gabor. Tari gabor ya begitu. Itu sekitar tahun 1960-an, ya kan, sesuai dengan kegiatan Asian Games-nya. Nah, setelah itu dicarikan biasa kalau orang menggarap tari kan harus ada idenya, Iya. tata geraknya, iringannya. Nah, ini terinspirasi dari gerakan pependekan di pura. Waktu upacara wali selalu di Peliatan ada tari pependekan yang merupakan tari khas daripada desa Peliatan. Atas kerjasama Anak Agung Gede Mandra dengan Gusti Biasenot diciptakanlah tari pendek tersebut, baik dari segi iringan tabuhnya, inspirasinya dari situ, tata gerakannya juga dari situ, dan tentu karena di sini terkenal dengan pelegongan ya, tentu ada gerakan pelegongan juga masuk gitu. Kalau tadi pependekan yang ada di Peliatan, nah itu kan setiap ada odalan ada tari pependekan ngayah pependekan di pura. Itu yang biasanya ditarikan oleh para ibu-ibu yang ngaturan ayah di pura. Itu merupakan bukan tari untuk tontonan ya, itu artinya untuk kita mengaturkan bakti kepada Sang Yang Widi. Ya, gitu. Nah, gerakan-gerakan itulah yang menjadi inspirasi. Bagaimana sih tari pendek yang di Pura itu bisa nanti dipertunjukkan untuk suatu tontonan yang sifatnya untuk komersial, untuk umum seperti itu. Nah, gerakan itu, ketabuhannya juga digarap seperti itu. Tentunya tari yang dulunya namanya tari gabor makanya lebih berkembang jadi pendek karena memang dasarnya diambil dari perpendekan Pura, dari segi gerak dan tabuhnya seperti itu. Baik dari segi pepeson, pengawak, pengecet, pengipu, itu semuanya diambil dari situ dan dimasukkan yang tadi unsur-unsur pelegongan. Ya, jadi
tadi kan sudah jelaskan tentang bagaimana tari pendek kelihatan iki bentuk kan nggih. Jadi untuk penarinya nih kok, ya, siapa sih penari pertama dan di mana pertama kali dipentaskan itu? Wah, pertama setelah mendapat tugas dari presiden ya untuk membuat suatu tari garap atau tari penyambutan, latihannya tentu karena basicnya dulu kan di Puri Kaleran, semuanya latihan di situ. Nah, untuk penari pertamanya itu ada Gong Sirajelantik, Gayu Sri, Sakti Widi, Yokartika, itu yang pertama. Tetapi waktu uji cobanya tentu di depan Puri Kaleran Kota. Di sana kan seperti zaman sekarang itu ada open stage-nya ya. Zaman dahulu itu memang sangat kelihatan kalau kita masuk ke pihaknya udah seperti masuk ke hutan ya rasanya, apalagi udah sore itu nggak ada kendaraan dan seperti itu. Untuk menyajikan suatu pementasan sangat bagus sekali di depan Puri Kaleran itu zaman itu. Nah, akhirnya baru berkembang dipentaskan untuk tamu-tamu, untuk pementasan komersil. Ya. Berarti tari pendek itu juga masih ditarikan sampai sekarang ya, sampai dan bahkan sekarang, masih eksis dan hanya di Peliatan saja itu memang benar-benar berbeda, dan yang kita lihat juga berbeda dari tari pendek yang lainnya kan. Memang ada ciri khasnya gitu. Iya, nah syukurlah orang-orang dulu yang berkarya itu selalu mempunyai dasar ya yang kuat. Dari atas sih mereka menggarap sesuatu garapan tari, garapan tabuh. Nah, dengan dasar yang cukup kuat itu juga merupakan ilmu bagi kita. Kalau kita membuat sesuatu itu harus mempunyai dasar yang kuat dulu, baru kita menciptakan sesuatu. Biasanya dipentaskan di mana saja? Itu perkembangan tari pendek di Peliatan. Kalau Peliatan itu kan sudah dikenal dari zamannya Bung Karno ya, merupakan tari penari yang sangat disukai Bung Karno. Makanya sering diundang dalam acara-acara resmi ke Istana Negara. Termasuk tari pendek ini dibawa selain tari legong, tari olek, tari pendek ini itu. Selain itu kita kan punya tur-tur ke mancanegara, ke Amerika, ke Jepang, ke keliling Eropa. Salah satu itu tari pendek itu selalu menjadi tari pembuka. Ya seperti itu. Jadi sampai orang-orang asing pun banyak yang belajar, baik sama Bunda sendiri yang datang untuk memperdalam tari pendek tersebut. Ternyata bukan kita aja yang mengagumi, orang-orang asing juga banyak yang mengagumi dan belajar dengan sungguh-sungguh. Alangkah bagusnya kita itu jangan kalah dengan orang asing. Ya, orang asing saja mau belajar sampai seperti itu ya, mereka itu mau mendalami dan juga memahami tari pendek itu. Tapi kita sendiri juga harus bisa lebih kan? Ya, harus lebih. Ya. Untuk perkembangannya Niki, dan sampai sekarang tari pendek itu kan masih dipentaskan gitu. Dan bahkan tari pendek ini menjadi dasar tari kan ya untuk anak-anak pemula juga kan. Jadi untuk kedepannya Niko, bagaimana sih cara misalnya cara Ajung Niko untuk menarik perhatian anak-anak Niki terutama untuk mau belajar tari pendek Peliatan Niki sebagai dasar untuk memulai belajar tari kan tuh. Iya betul. Nah ini kita lihat pengalaman dulu ya, orang tua kita dalam gimana membuat tari pendek ini, dan fungsinya selain untuk penyambutan, setelah dipentaskan untuk acara-acara yang untuk acara tabu-tabu sifat yang internasional, sampai tertarik dengan adanya tari pendek di Peliatan. Waktu itu sudah diperankan oleh penarinya udah lebih yang kecil seperti Gembiak Rake, itu mereka masih umur 10 tahun, 9 tahun yang udah rata-rata 9 tahun waktu itu sudah dicoba untuk menari pendek untuk suatu acara di televisi. Dari situlah kenapa kita zaman sekarang tidak bisa, harusnya kan lebih bisa ya. Maka dari dulu sudah dikasih contoh bahwa tari pendek itu bisa ditarikan dari yang kecil, dari yang dewasa, yang tua. Nah, untuk kita di sini karena tari pendek itu merupakan tari dasar ya untuk di Peliatan. Kenapa kita bilang tari dasar? Karena di dalamnya ada pakem-pakem belegongan yang masuk. Nah, kalau kita di Balerung di sini kan yang menjadi dasar itu sebenarnya kan tari legong. Nah, tari pendek itu karena ada unsur itunya sangat lebih mudah untuk ditarikan bagi untuk pemula seperti itu. Nah itu
sangat bagus sekali. Makanya di sini setiap hari Minggu anak-anak datang dari lingkungan desa PLTA, dari sekitarnya yang suka ke sini pasti belajar legong dan perpendetan. Nah itu dengan harapan bahwa tari pendek ini yang tadi dibilang beda dengan tarian yang lain tidak akan hilang lah gitu. Baik dari segi tata geraknya, kalau dari kecil mereka sudah mendalami, nanti lebih dewasa ini kan perlu proses. Mungkin setelah dewasa bisa menari dengan rasa. Apa sih tari pendek itu kayak apa sih maksudnya? Ya, sama dengan diciptakan seperti tadi, ya, maknanya seperti apa gitu. Walaupun anak-anak kecil kan baru koreo saja dasar-dasar, nanti mungkin suatu proses mereka bisa menari dengan penuh makna, penuh rasa. Oke, sekian tentang pemaparan tari pendek kelihatan pada hari ini yang tadi sudah dijelaskan dari sejarah dan juga perkembangannya. Semoga untuk kedepannya bisa menambah wawasan para penonton dan juga menambah wawasan tentang seni dan budaya kelihatan. Oke, jangan lupa untuk dukung Suara Danta Channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan kedepannya dapat menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Salam lestari. Matur suksema. Sebenarnya tari pendek itu diciptakan, dilahirkan karena pertama ada tugas dari Presiden pertama kita Bung Karno bahwa untuk semua ske atau sanggar yang di Bali karena ada kegiatan Asian Games, jadi diwajibkan untuk membuat suatu tari penyambutan. Nah itu untuk menyambut para delegasi penting dari Asia tersebut, tari gabor. Tari gabor ya begitu. Itu sekitar tahun 1960-an ya kan, sesuai dengan kegiatan Asian Games-nya. Nah, setelah disitulah atas kerjasama Anak Agung Gede Mangga dengan Gusti Biasengot diciptakanlah tari pendek tersebut. Baik dari segi iringan tabuhnya, inspirasinya dari situ, tata gerakannya juga dari situ, dan tentu karena di sini terkenal dengan pelegongan ya, tentu ada gerakan pelegongan juga masuk di tarian tersebut. Nah, Niki untuk tari pendek Niki kan membawa bokoran juga kan berisi cana. Nah, Niko, napi sih sebenarnya Niko maknanya Niko. Nah, itu sekali lagi tadi kan perpendaan Dipura, kalau kita memenet kita kan sudah ada orang-orang mengaturkan canang sari. Setelah kita pertama person namanya menari pakai ini udah kita mengambil canang sari untuk persembahkan kepada sang pencipta gitu. Nah itu juga diambil untuk perkembangannya, walaupun untuk pertunjukan mungkin hiasannya yang berbeda. Kalau di Pura cukup dengan canang sari, sekarang pakai purpur, pakai sentior, pakai bunga yang lebih banyak, ada penaburan bunga. Yang maksudnya sih kalau dulu kan persembahan untuk yang atas ya. Terus sekarang kan kita karena ini konsepnya untuk menyambut para tamu ya, itu kita menaburkan bunga dengan harapan supaya acara berjalan dengan baik, semuanya di atas karunia-Nya. Jadi semuanya berjalan lancar seperti itu. Untuk tata kostumnya Niko bagaimana? Masalah tata kostum kembali lagi, kalau orang meminat dulu di Pura-Pura kan nggak simpel ya, tidak terlalu glamor. Biasanya kan putih kuning, hitam itu kalau yang lebih tua hitam. Nah itu diambil dari situ, makanya ada unsur putih kuningnya gitu, ada tetapehaan namanya. Ada kamennya biasa ya, tetape itu unsur kuningnya dipakai. Makanya kesannya itu sangat tidak selalu kontras ya untuk suatu pementasan. Jadi kelihatan masih klasikalnya gitu, dan tata kostumnya.
upnya juga kalau dulu orang itu tidak terlalu banyak pakai make up yang terlalu keras ya. Make up panggung memang, tetapi cukup dengan hiasan mata yang sedikit. Ya. Tetapi tetap pakai Cundang sama cundang gecap dong. ya gecapnya itu. Dan tata rambut kalau di pura-pura dulu kan tidak ada yang pakai sasar gitu kan, rambutnya polos saja, polos Bali. Di apa kayak dipusung nih kak? Iya, pusung Bali terus digonjang gitu aja. Polos gininya enggak pakai sasa di pinggir, enggak pakai sasa atas. Tapi di dalam perkembangannya kan memerlukan entertain itu kan memerlukan suatu yang indah, yang cantik, kemampuan orang untuk make up dari yang mungkin kurang sempurna harus di dalam matanya buat gede atau apanya kan ada itu gunanya juga bukan jelek ya. Tata make up itu diperlukan dalam perkembangannya. Hiasan mata sebenarnya udah lebih lah ditata matanya, baik untuk rambutnya mulai ada apa namanya di sini sasa, ya sasa pinggir dan di atas sedikit di sasa. Kalau dulu memang polos ya. Karena dasarnya kan memang dari pura-pura seperti itu. Tidak ada zaman dulu orang kayak sasa kapura. Sekarang kan orang sudah bisa berias. Nah, itulah kemajuan yang kalau positif kenapa tidak ya. Jangan kita menganggap itu yang negatif. Yang positif diambil untuk suatu kemajuan. Pastinya kan memang dari tari pendek Pliatan ini kan pasti akan ada perkembangan lagi dari zaman ke zaman kan ya. Tetapi jangan menghilangkan dalam perkembangan itu, jangan sampai hilang terlalu vulgar karena kostum jangan terlalu mewah karena memang itu kan intisari itu kan mengambil dari pura. Ya walaupun zaman sudah mulai berkembang tapi masih ada kesan klasiknya kan. Gimana mempertahankan kesan klasiknya di dalam perkembangan. Kita juga jangan menutup, tidak bisa berkembang harus seperti itu. Jadi orang zaman sekarang sudah nggak mungkin tidak bisa menerima gitu. Karena kalau dulu kalau nari dulu dengan lampu strongeng itu udah cukup. Mungkin dia semata nggak terlalu. Kalau zaman sekarang nggak bisa dengan ada lighting, ada panggung yang gede. Nah itu kalau tidak dirias itu kelihatan sekali. Kalau zaman dulu tidak terlalu diperlukan seperti itu karena memang suasananya mendukung. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana perkembangan mulai dari sejarah dan juga perkembangannya sampai saat ini dan bagaimana langsung saja kita latihan di video ya, supaya lebih mengenal bagaimana saja dasar-dasar dari tari pendek Pliatan ini. Boleh. Soalnya kan ada dari papson, ada pengecet, ada pengawak, ada pekipo, nah itu ada pekat, nah itu sudah ada pembagian itu ya itu. Kita bisa belajar walaupun singkat ya, papasannya kayak begini, apa sih hubungannya dengan tarian yang ada di pura, itu bisa dibahas sambil kita belajar sambil membahas, ya itu bagus banget. Ya jadi supaya penonton di rumah juga dapat menambah wawasan tentang tari pendek Pliatan ini. Jadi ayo langsung saja kita latihan ya. Oke. Oke, sekian tentang pemaparan tari pendek Pliatan pada hari ini yang tadi sudah dijelaskan dari sejarah dan juga perkembangannya. Semoga untuk kedepannya bisa menambah wawasan para penonton dan juga menambah wawasan tentang seni dan budaya Pliatan. Oke, jangan lupa untuk dukung Suara Danta Channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe.
dan kedepannya dapat menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Salam lestari, matur suksema.